di mana kita bisa siapkan untuk laporan sebarannya. Jadi kita ada peta, nanti bisa diklik tuh pemegang sahamnya, lokasinya di mana, di mana, di mana. Oh, jadi emiten bisa tahu si pemegang sahamnya itu ada di lokasi mana aja. Iya, betul. Itu cukup bantu emiten juga ya kalau dia mau bikin investor meeting atau apa kan Betul. dia tahu kantongnya di mana. Jadi si bursa mengeluarkan surat rumah. Nah, si emiten tanya ke siapa? Emiten pasti tanya ke kita dulu. Kira-kira siapa ini yang dalam tanda kutip memainkan, yang membeli atau menjual dalam jumlah besar. Ya. Nah, mapping itu tadi itu sebenarnya dibutuhkan. Kembali lagi di podcast Cari Tahu, ya teman-teman, Cari Tahu. Kita masih bersama dengan Bapak Rizky, Direktur Utama dari PT Bima Registra, salah satu biro administrasi efek yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, mungkin kita akan lanjutkan tadi masih bahas terkait dengan perkembangan teknologi di biro administrasi efek. Pak Rizky, boleh kita explore lagi nggak? Kira-kira platform seperti apa yang BAE miliki, terutama Bima miliki, kira-kira fiturnya seperti apa gitu ya, dan selama ini emiten ini secara proses gimana sih dari tahap inkubasi ke BAE ya, menggunakan platform dan lain sebagainya. Jadi platform yang kita sediakan itu hanya untuk emiten-emiten yang sudah tercatat, Pak. Bukan dari inkubasinya. Jadi memang dari awal itu memang kita sudah involve dari IPO-nya. Jadi awal-awal IPO itu sudah kita involve, di mana OJK itu mewajibkan kita BAE dan calon emiten itu untuk menandatangani perjanjian pengelolaan administrasi saham namanya. Nah, kita hanya involve di situ aja untuk sebelum IPO. Tapi sesudah IPO dan proses IPO-nya, kita itu memang mengadministrasikan. Nah, makanya tadi saya bilang ada calon-calon investor nih. Nah, nanti datanya itu baru kita convert menjadi investor yang benar ini yang mana gitu. Nah, jadi setelah dia tercatat, barulah kita mendata lah, kita data, kita kemudian mapping pemegang sahamnya siapa-siapa aja, kemudian lokasinya di mana gitu, dan tersebarnya kemana saham-saham ini gitu. Nah, sistem kita sudah sudah mengakomodir itu semua, di mana kita bisa siapkan untuk laporan sebarannya. Jadi kita ada peta, nanti bisa diklik tuh pemegang sahamnya, lokasinya di mana, di mana, di mana. Oh, jadi emiten bisa tahu si pemegang sahamnya itu ada di lokasi mana aja. Iya, betul. Itu cukup bantu emiten juga ya kalau dia mau bikin investor meeting atau apa kan dia tahu kantongnya di mana. Betul, gitu ya? Pak. Oh, oke. Jadi kita bisa mapping sedemikian rupa. Gitu. Jadi mappingnya bisa by domisili juga, by segmen-segmen konsumen, segmen investor lah ya, kita bicara. Pendapatan atau apa itu bisa di screen juga atau memang? Nah, kalau pendapatan kita nggak bisa screen karena itu datanya ada di KSEI semua. Oh, KSEI, oke. Tapi kalau untuk data yang terkait dengan lokasi, karena kan waktu dia meregister pasti kan dia pakai KTP. Betul. Oh, itu ya, jadi sebagai proses ya. Iya. Nah, kalau untuk calon investor yang tadinya terdaftar jadi calon investor, misal saya masuk di book building nih. Ya. Calon investor kan. Ada kemungkinan sebenarnya saya nggak dapat, terus datanya harus di wipe out lagi atau data itu masih stay ada. Jadi data yang kita dapat itu sebenarnya dari IPO-nya bursa, Pak, sekarang. Oh, IPO, oke. Betul. Nanti dari IPO bursa itu mereka ada screening, Pak. Calon-calon investor mana yang sudah melakukan pembayaran penuh. Infan ya. Betul. Dan calon-calon investor mana yang mendapatkan penjatahan. Nah, nanti dari situ tuh endingnya adalah data yang diolah oleh KSEI, Pak. Gitu. Nanti data yang diolah dari KSEI inilah yang sudah final baru ke kita. Baru di maintain di BAE lagi. Oke, baru setelah itu dan selanjutnya sampai emiten. Iya. Sampai seumur hidup ya. BAE. Oke. Nah, berarti secara sistem tuh berarti efisiensi dan akurasi dan pengolahan data pemegang saham ini memang dan penyelenggaraan RUPS ya. Iya. Itu juga dilakukan oleh di Biro Administrasi. Betul, Pak. Betul. Dan
alhamdulillahnya kita juga baru baru memperbarui Pak ISO kita tahun ini untuk penyelenggara sistem elektronik kita juga sudah dapat izin dari Kominfo. Jadi alhamdulillahnya udah lengkap Pak. Jadi kita udah no worries lagi lah untuk. Jadi ISO yang terkait misal BI ini apa aja sih Pak? ISO 14001 Pak untuk sistem keamanan sistem. Oh, keamanan sistem informasi. Betul. Dan untuk misalkan tadi kan ada Bapak ada pengelolaan administrasi efeknya, ada yang terkait dengan IRUPS juga tadi ya. Betul Pak. Nah itu apakah memang ISO juga atau gimana? Itu ISO Pak. Kita ISO. Yang sama 14001. Sama Pak. Oke. Jadi kita satu sistem itu secara keseluruhan kita ISO kan Pak. Oh jadi secara sistem yang ada di BAE, baik itu fitur apapun, betul, itu di-compile dan itu memang yang di ISO-kan. Betul. Gitu ya. Oke. Menarik Pak. Jadi memang harus patuh juga ya sama Pak. aturannya Kominfo. Iya. Terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, oke. Untuk kerjasama Pak, biasanya kerjasama BAE itu dengan siapa aja Pak? Selain dengan emiten lah ya. Apakah memang ada kerjasama dengan startup teknologi lain kah? Gitu ya. Apakah penyedia IT atau another misalnya institusi pendidikan? Wondering memang BAE ini kemana aja sih gitu ya secara. Ya, jadi sebenarnya kita nggak menutup diri sih Pak. Jadi kita sebenarnya juga mau membuka diri seluas-luasnya apabila ada institusi yang mau bekerja sama dengan kita. Gitu. Dan kebetulan juga beberapa kali kita didatangi oleh beberapa pelajar dari SMK juga yang ingin tahu lah BAE itu seperti apa, kemudian digitalisasi apa yang sudah kita lakukan, dan apa sih yang bisa kita dorong ke depannya seperti apa gitu Pak. Gitu. Ya, karena menarik karena ke depannya kita mau ngapain gitu ya. Iya betul Pak. Tadi dari awal cuma meregistrasi doang, ada administrasi, ada IRUPS juga, bikin e-voting juga, dan yang lain-lain kira-kira ke depan akan seperti apa ya Pak ya. Oke. Karena memang bosnya juga kan evolving terus ya. Iya Pak, betul. Harus ngikutin. Nah kira-kira apa yang konstan berubah sih Pak selama ini kalau berhubungan dengan aktivitas pasar modal di bursa sama mungkin kustodian sentral? Ya yang namanya digitalisasi pasti berubah terus ya Pak. Jadi waktu COVID kemarin itu sempat kita mengembangkan sistem untuk elektronik IPO Pak sebenarnya. Oh IPO. Ya IPO. Karena kan kita nggak boleh ketemu sama orang kan Pak. Jadi bagaimana caranya si calon investor ini bisa membeli saham dan terdaftar di sistemnya kita gitu. Nah kita buka tuh untuk formulir pendaftaran, kemudian kita siapkan websitenya untuk dia masukkan SID-nya gitu. Nah, kemudian setelah pandemi kemarin, IPO muncul dari bursa. Akhirnya kita tutup sistem kita, gitu. Jadi ya perkembangan seperti itu cepat sekali Pak sebenarnya. Dan kita sebagai Biro Administrasi Efek harus bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi pengembangan itu ya tidak menutup kemungkinan ke depan nggak dipakai lagi gitu. Nah, tapi belajar dari pengalaman yang kemarin itu kita juga harus siapkan kontingensinya apa sih gitu loh. Nih kalau dari e-voting kita bisa kemana lagi nih gitu. Jadi percabangannya luas juga. Makanya kan tadi ada mapping investor, betul, ada segala macam. Itu bantu juga ya, karena mungkin pengalaman saya di emiten juga, ya kadang-kadang kan memang kita butuh data investor itu juga cepat gitu ya. Biar kita tahu loh, ini reasonnya misal what happen in the market nih, karena behind-nya selalu ada cerita kan, investor mana yang kira-kira jual. Yang ada yang sehingga tekanan jualnya jauh lebih besar gitu ya ke saham kita. Padahal mungkin sekarang fundamental lagi baik gitu ya. Nah itu mungkin perlu juga buat teman-teman emiten untuk merespon cepat terkait dengan dinamika yang terjadi di pasar modal. Lebih sering itu kalau misalkan emiten kena teguran UMA sih Pak. Oh kena teguran UMA. Iya. Gimana nih Pak? Ini menarik nih karena mungkin kan banyak juga ya emiten yang kena UMA. Iya. Unusual market activity kan kadang-kadang tidak hanya didorong oleh si investor ini itu jual dalam jumlah besar kan. Nah, lebih lagi kalau misalkan si emiten ini punya dalam tanda kutip corporate action apa sih gitu loh. Oke.
Nah, tiba-tiba corporate action ini sudah diketahui duluan nih oleh investor gitu. Nah, jadi misalkan si bursa kasih tahu, kalian kena UMA nih. Jadi si bursa mengeluarkan surat UMA. Nah, si emiten tanya ke siapa? Emiten pasti tanya ke kita dulu. Kira-kira siapa ini yang dalam tanda kutip memainkan, yang membeli atau menjual dalam jumlah besar. Nah, mapping itu tadi itu sebenarnya dibutuhkan. Jadi mapping itu butuhin juga untuk mengkonfirmasi kali ya. Betul. Artinya kalau misalnya di bursa kena UMA, ya kan, pasti kan emiten juga pengen tahu, saya kena UMA kenapa? Iya. Mungkin kan secara di bursa kan is prerogatifnya bursa, mereka punya parameter sendiri. Betul. Tapi teman-teman emiten juga bisa mengkonfirmasi dengan data dari BAE. Betul. Siapa saja yang bertransaksi. Iya. Mungkin apakah ada market concentration of market, ataukah misalnya ada indikasi lain gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin market manipulation atau apa gitu ya, front running lah gitu ya, istilah-istilah saya di capital market kita bicara di transaksi ya. Nah, mungkin jadi di situ juga mungkin mekanisme emiten untuk mencari konfirmasi dengan data-data dari BAE. Oh, itu menarik Pak. Mungkin itu kali ya yang paling krusial, dibutuhkan peran BAE ya saat company kena UMA atau kena suspend. Apalagi kalau memang company punya roadmap untuk masuk ke indeks-indeks luar ya kan. Itu nggak boleh ada suspend kan. Dan UMA sebenarnya kayak mungkin orang kaget kan, emiten adalah wah ini steppingnya kalau UMA terus bisa suspend ya kan. Betul. Menarik Pak. Nah, kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, masih bersama Pak Rizky, Direktur Utama dari Bima Registra. Kita akan bahas dan kupas tuntas terkait dengan Biro Administrasi Efek dan Perannya di Pasar Modal Indonesia.